Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya. Selawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Salam dari saya dari Nagro Aceh Darussalam. Hari ini saya berada di pegunungan Aceh Gayo Luas. Bisa kita lihat keindahan yang tersimpan di pegunungan Gayo Luas. Alamnya sangat alami. Ini dataran tinggi Gayo Luas yang ada di Aceh. Jadi hari ini kita berbicara masalah pusaka atau senjata yang dipakai oleh suku Aceh, yang mana kita ketahui orang Aceh terkenal dengan rencong. Sebenarnya dalam bahasa Aceh bukan rencong, rincung. Rincung jenis senjata tikam yang mudah diselipkan karena tidak begitu panjang. Jadi sebenarnya rencong ini sudah ada dari masa Sultan Ali Mughayat Shah. Sebelum rencong diciptakan, pertama sekali senjata bangsawan di Aceh adalah siwah. Setelah berkembangnya teknik seni pertukangan utuh di Aceh, maka dibuatlah rencong yang diambil dari aksara Arab ba, sin, mim, ha, basmalah. Maka bentuk rencong seperti letter L diambil dari basmalah. Jadi seputaran rencong banyak dibuat untuk keperluan perang, bukan untuk keperluan untuk bertani, karena fungsi khusus daripada rencong adalah untuk tikam, untuk senjata tikam, senjata berperang, membela diri, ya tentunya membela hak dan hukum Allah. Jadi senjata Aceh, rata-rata senjata Aceh diambil dari bentuk yang berpengaruh dengan Islam, seperti rencong, basmalah, baik ukiran-ukiran yang terdapat di senjata lain. Rencong ada yang jenis pundoy, rencong mecuge, rencong mepucuk, rencong metampuk. Rencong yang dipakai pada masa raja-raja
adalah jenis rencong metampuk. Tampuk ini yang mana dihiasi dengan perak, emas, suasah yang terdapat pada gagang daripada rencong tersebut atau hulu daripada rencong. Dan rencong yang sering dipakai bangsawan mempunyai ukiran pucuk rebung. Pucuk rebung yang terdapat pada gagang, dan besi yang dipakai adalah besi pilihan seperti besi tempa lipat atau orang Aceh sebut dengan besi lemot, atau di Nusantara dikenal dengan besi pamor, atau di luar Aceh dikenal, atau di dunia dikenal dengan baja Damaskus. Karena pada masa itu seni pertukangan pembuatan senjata Aceh sudah bekerja sama dengan Turki Utsmani. Sudah mempunyai pengaruh dari daerah Turki Utsmani. Banyak senjata-senjata kita yang mempunyai pengaruh dari Turki Utsmani, seperti meriam, pedang. Jadi rencong yang digunakan untuk berjuang kebanyakan besi pilihan. Kalau sekarang rencong yang banyak kita jumpai terbuat dari besi putih, kuningan, yang kebanyakan dikhususkan untuk souvenir, bukan untuk senjata. Karena satu buah atau sepucuk rencong yang zaman atau yang dibuat khusus untuk berjuang termasuk mahal. Harga sepucuk rencong untuk pembuatan khusus cukup tinggi. Jadi apakah rencong memiliki mistis atau tidak? Rencong khusus dibuat untuk senjata perang, atau orang Aceh sebut dengan perang sabi. Perang sabi artinya perang fisabilillah. Ya. Kalaupun menggunakan rencong ya di jalan benar. Jadi rencong ini waktu pembuatan pandai besi membuat sepucuk rencong menggunakan makrifat tertentu. Contoh, seorang tukang atau utuh membuat rencong sambil selawat pada zaman dulu, sambil berzikir dan mengambil hari-hari yang bagus. Arti daripada hari yang bagus ini hari yang tepat, yang sesuai dengan keperluan rencong itu. Tidak sembarangan dibuat. Ada yang dibuat pada 7 kali hari Rabu, ada yang dibuat khusus hari Jumat, macam-macam. Karena ada sebagian sesuai dengan permintaan. Jadi rencong tidak ada istilah diisi kodam. Kodam itu tidak ada diisi, karena dia dari segi bentuk tetap memakai aksara Arab basmalah.
jangan salah tanggap bahwa rencong itu memiliki kodam yang dapat membawa orang itu menjadi hebat, atau dapat membawa orang itu menjadi sakti. Bukan. Kalau di Aceh, yang memegang rencongnya sakti, bukan rencongnya yang sakti. Kenapa? Karena orang Aceh di dalam peperangan tidak pernah lupa dengan namanya Bismillah, rata-rata pejuang Aceh. Jadi sebilah rencong yang dipegang, yang dibuat dengan makrifat tertentu, insyaAllah sang pejuang dapat menjatuhkan musuh dengan benda sekecil rencong. Coba kita lihat sejarah-sejarah pada Cut Nyadin, Cut Mutia, Teku Umar, Laksamana Malahayati. Mereka menggunakan rencong. Laksamana Malahayati, menurut sejarah, beliau di atas kapal dapat menikam para penjajah-penjajah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Laksamana Malahayati lihai dalam memainkan senjata atau mempunyai seni bela diri. Bukan rencongnya yang diterbangkan, tapi orangnya yang ahli dalam seni bela diri menggunakan rencong, yang mana terkadang rencong zaman itu sudah berbisa, bisa ataupun racun pada rencong bisa jadi diakibatkan karena sistem pembuatan dari jenis-jenis besi, dan bisa jadi kalau orang Aceh bilang ada getah ipuh. Jadi getah ipuh dioleskan ke bilah, digunakan untuk berperang. Begitu keluar sedikit saja darah, akan mengakibatkan hal yang sangat fatal pada tubuh lawan karena memiliki racun dari getah ipuh atau menggunakan racun-racun binatang yang beracun. Seputaran rencong, selain daripada orang Aceh, jarang yang bisa buat rencong. Walau sejago manapun orang dalam tempa besi, tidak dapat hasil karyanya begitu detail sama dengan karya orang Aceh membuat rencong. Beda dengan senjata lain. Kalau rencong yang dibuat di Aceh dan dibuat di luar Aceh sangat berbeda, karena pada ukirannya memiliki khas makna dan kode-kode tertentu yang melambangkan orang Aceh. Jadi rencong yang dipakai oleh raja, bangsawan, ampun, teku, cut itu berbeda dengan rencong yang dipakai oleh masyarakat biasa. Terkadang yang dipakai oleh raja, hulu atau handle gagang pada rencong terbuat dari gading, dan yang dibuat dengan akar bahar laut, dan bilah senjata dari besi pilihan. Kalau yang dipakai oleh pejuang-pejuang biasa, ada yang dari tanduk,
dari kemuning, kayu kemuning. Kalau yang dibuat untuk raja, khas pada ukiran, khas pada bilah, sangat menonjol kalau yang dipakai oleh bangsawan. Lalu siwah dan rencong. Fungsi siwah tidak begitu terlalu dipakai untuk senjata menikam, walaupun ujungnya sangat tajam dan besinya pilihan, dan harganya pun lebih tinggi daripada rencong. Karena siwah ini biasa dipakai sebagai pelengkap kerajaan. Siwah juga memiliki tampuk yang terbuat dari emas, dihiasi dengan batu-batu permata. Boleh dicek nanti apa itu siwah Aceh, apa itu rencong yang dipakai oleh sultan-sultan. Jadi siwah ini ibarat sekarang seperti tongkat komando kedaulatan kerajaan. Itu kebanyakan fungsi siwah. Namun dalam keadaan mencekam, siwah terkadang dikeluarkan dari sarung. Kalau kita bahas seputaran rencong dan siwah, tidak akan ada habis-habisnya. Karena banyak pakar, akan banyak pendapat. Tetapi pendapat antara pakar-pakar yang di Aceh tidak pernah jauh berbeda. Maka generasi harus banyak mencari info tentang pusaka Aceh, baik dengan membaca buku, melihat benda-benda peninggalan, berbincang dengan orang-orang tua zaman dahulu, bertukar pikiran dengan keturunan-keturunan raja, dan melihat langsung bendanya. InsyaAllah bersama saya, walaupun tidak banyak saya simpan, ada beberapa sebagai dokumentasi siap untuk kita perlihatkan. Jenis rencong yang zaman, rencong yang buatan sekarang. Aceh terkenal dengan tanah rencong, tapi di dalam Aceh masih ada wilayah-wilayah yang memiliki suku tertentu. Contoh seperti Gayo Luas. Gayo Luas juga memiliki rencong. Antara rencong Gayo Luas dan rencong Aceh berbeda, memiliki khas masing-masing. Yang mana Gayo Luas lebih dominan ke senjata yang bernama amaremu. Senjata amaremu yang ujungnya puntung tapi panjang, sama dengan daerah Aceh bagian Tenggara, Aceh Tenggara. Mereka juga sering memakai senjata jenis amaremu, namun mereka senjatanya lebih pendek. Beralih lagi kita ke daerah Tamiang, mereka menggunakan senjata tumbuk lada. Kalau kita telusuri senjata-senjata yang ada di Aceh, cukup banyak jenis-jenis senjata Aceh, yang mana jenis besi dan tempaannya yang zaman itu cukup sekali mewakili kehebatan daripada seni pertukangan pada masa zaman dulu. Karena hampir sama dengan baja-baja Damaskus yang ada di Parsi, yang ada di Turki.
Nah, senjata orang Aceh sudah menggunakan alat-alat bantuan dari luar, berbeda dengan senjata yang lain. Besi yang dipakai pun sudah meniru atau menerima teknik dari daerah-daerah Turki, maka besinya yang dipakai dalam bahan rencong ataupun pedang Aceh hampir sama dengan bahan-bahan yang dipakai Turki Utsmani dulu. Bisa dilihat pedang-pedang Aceh tipis, lentur, dan memiliki alur atau tali darah, dan memiliki ukiran. Bisa dicek nanti sikin panjang, pedang uleh muapit, pedang kunci, rata-rata pedangnya sangat jauh berbeda dengan pedang lain. Pedangnya ringan, besinya padat, suaranya juga berbeda dengan pedang-pedang lain. Dan pedang Aceh kebanyakan lentur seperti daun aren, cuman tidak selentur daun aren. Jadi untuk senjata-senjata di Aceh cukup banyak. Aceh pada masa itu sudah mengenal meriam, dan Aceh pada masa itu sudah mengenal dengan senjata pistol. Kalau tidak percaya, silahkan kunjungi museum-museum yang ada di Belanda, atau buka sejarah Aceh, baik yang tertulis atau benda-benda yang masih ada peninggalan di daerah Kutaraja. Pada masa itu belum pernah kita dapat orang Aceh memakai bambu runcing. Belum ada peninggalan daripada pejuang kita menggunakan bambu runcing. Nah, orang kita juga sudah punya meriam, sudah punya pedang, rencong, tombak, lumbing, dan bahkan panah juga pernah dipakai oleh kita orang Aceh. Pistol, sudah ada pistol zaman pada zaman itu. Jadi masalah rencong, pedang, meriam, pistol di Aceh rata-rata ada pengaruh daripada Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani dengan Aceh ibarat kakak dan adik. Suatu kerajaan berdaulat, suatu kerajaan yang kuat, maka Aceh di Asia Tenggara sangat dihargai, sangat disegani negara Aceh. Untuk kali ini kita bercerita, untuk hari yang akan datang kita bercerita sambil menunjukkan benda-bendanya. Semoga generasi dapat memahami apa yang saya sampaikan dan ada sedikit ilmu untuk keperluan dokumentasi sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.